Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fajar Juliansyah, guru BK SMK Negeri 1 Pacet, khususnya untuk kamu-kamu kelas 11. Ya, hari ini tepat 1 minggu lebih kita menghadapi pasca bencana gempa Cianjur. Bapak tahu, kita semua dalam kondisi yang tidak biasa, bahkan kita tidak bisa bertemu secara langsung karena sekolah didaringkan untuk keamanan kita bersama. Dan juga tentu saja Bapak mengetahui bahwasanya kejadian kemarin itu merupakan kejadian traumatis yang luar biasa yang mungkin saja dampaknya masih kalian rasakan hingga saat ini. Karena Bapak juga demikian. Namun walaupun begitu kita tetap harus segera bangkit karena kita tidak harus terus-terusan merasakan hal yang menyedihkan tersebut. Kita harus segera move on. Nah, untuk move on, Bapak punya 2 trik yang perlu kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, kita harus menerima bahwasanya kejadian tersebut sudah terjadi, gempa bumi sudah terjadi, dan tentu saja kejadian ini merupakan hal yang sudah tertulis dalam takdir kita masing-masing, dan tentu saja atas izin Allah. Jadi kita perlu menerima apapun yang terjadi saat ini. Tapi itu sulit, Pak. Nah, ini yang benar-benar memang disebut sulit. Tapi walaupun sulit kita tetap move on. Maka dari itu Bapak ingin menyampaikan salah satu teknik dalam bimbingan, salah satu teknik dalam konseling yang namanya spiritual emotional freedom technique atau emotional freedom technique. Emotional freedom technique ini adalah salah satu teknik di mana kita melepaskan emosi-emosi negatif yang berkaitan dengan sesuatu. Emotional freedom technique ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, salah satunya adalah untuk menghilangkan fobia ataupun latihan untuk mengurangi traumatic experience. Nah, Bapak akan mencoba mempraktikannya di sini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mempraktikannya di rumah dimanapun berada ketika muncul perasaan-perasaan negatif tentang bencana gempa ini. Baik. Tapi yang kita ajarkan sekarang, yang kita praktikkan sekarang itu hanya bagian pertamanya saja, yaitu berupa afirmasi sambil sequence, yaitu memutarkan salah satu titik yang ada di badan kita. Kita cari terlebih dahulu sekitar 45 derajat dari dada, atau boleh di kanan, boleh di kiri, tapi dicari yang sakit. Terutama kalau misalkan kalian mungkin, kita coba bayangkan keadaan gempanya waktu itu sekalian seperti apa dan di mana. Misalkan sedang di sekolah, dibayangkan ketika gempanya gimana, kemudian diputarkan. Yang sakit ini diputarkan sambil mengucapkan, sebentar, karena terasa sakit Bapak juga jadi susah mengucapkannya. Walaupun saya merasa, kita sebut aja trauma. Walaupun saya merasa trauma terhadap kejadian gempa bumi di Cianjur yang terjadi pada saya waktu itu, saya menerima dan menghargai diri saya sepenuhnya dan memutuskan emosi negatif sekarang dan sekaligus demi kehidupan saya yang lebih baik. Bapak ulangi, nanti ini juga akan ada tulisannya, juga di deskripsi juga akan ada tulisannya, tapi kalian boleh sambil menulis. Meskipun saya merasa trauma terhadap gempa bumi yang terjadi kepada saya waktu itu, saya menerima dan menghargai diri saya sepenuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif berkaitan dengan gempa sekarang dengan sekaligus demi kehidupan saya yang lebih baik. Kita coba sekali lagi karena biasanya perlu 3 kali. Meskipun saya merasa trauma terhadap gempa, saya menerima dan menghargai diri saya sepenuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif berkaitan dengan gempa sekarang dan sekaligus demi kehidupan saya yang lebih baik. Nah, dicoba 3 kali. Kalau misalkan tidak hafal, boleh yang ada di teks di sini atau di deskripsi bisa ditulis terlebih dahulu, kemudian nanti ketika mempraktikannya sambil baca. Nah, itu yang kedua. Nah, ketika mempraktikkan EFT ini, usahakan atau misalkan boleh sesering mungkin sambil diputar afirmasinya dalam pikiran saja, kalimatnya dalam pikiran saja, atau misalkan ketika kamu merasa benar-benar trauma atau merasakan gejala-gejala yang traumatis, misalkan ender gitu ya, perasaan kamu ender atau memang terjadi gempa lagi, setelah menyelamatkan diri langsung seperti ini.
Meskipun saya merasa trauma terhadap gempa, saya menerima dan menghargai diri saya sepenuhnya dan memutuskan untuk melepaskan semua emosi negatif berkaitan dengan gempa sekarang dan sekaligus demi kehidupan saya yang lebih baik. 3 kali. Baik, seperti itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktikannya di rumah. Dan kalau misalkan ada apa-apa, seperti biasa bisa hubungi Bapak lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.